Bayangkan sebuah ruang kelas, bukan hanya papan tulis dan meja untuk belajar, tapi juga tempat di mana hati dan pikiran disatukan. Disinilah tempat murid merasa dilihat, didengar, dan dimanusiakan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran mendalam yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Fauzia Ramawati SPD, guru di SMP Negeri 4 Amuntai. Berikut ini adalah praktik baik transformasi pembelajaran mendalam yang telah saya laksanakan. Tidak semua siswa di sekolah saya memiliki minat dalam kegiatan menulis. Dari survei di kelas yang saya lakukan menunjukkan minat menulis yang masih rendah. Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa menulis adalah aktivitas yang membosankan, sulit, dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hasil survei PISA juga menunjukkan adanya penurunan literasi. Saya menyadari bukan murid yang tidak punya minat, tapi saya yang harus bertransformasi dengan cepat. Saya pun berinovasi dengan mengusung pembelajaran mendalam Takamimbar. Takamimbar sendiri merupakan akronim dari T. Tentukan target, K. Pahami konsep, A. Lakukan aksi, M. Jalin mitra, B. Bagikan aksi, dan R. Refleksi. Pembelajaran mendalam tidak hanya berfokus pada nilai, tapi juga pada peningkatan 8 dimensi profil lulusan. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, saya berfokus pada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Silakan dicek kebersihan ruang kelas masing-masing. Dimulai. Adakah yang tadi pagi harinya diawali dengan kesedihan? Lalu, guru melakukan asesmen awal untuk mengecek tingkat pemahaman peserta didik melalui permainan edukatif Zero Quiz. Dengan adanya pemanfaatan digital menambah antusiasme murid untuk belajar. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran terkait menulis cerita pendek dengan teknik penggalian ide lakasi, yaitu latar, karakter, dan deskripsi. Lakasi sendiri merupakan bahasa Banjar yang berarti cepatlah. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Siapa yang masih ingat? Ya? Karya sastra naratif yang bersifat fiktif dengan berfokus pada satu konflik. Bagus sekali, mantap. Berikutnya, murid menyimak tentang materi menulis cerpen dengan teknik lakasi. Mari berkelompok. Berikutnya, Ibu akan meminta kalian untuk berkelompok. Ibu minta kalian berpasangan. Nanti yang barisan paling depan menebak gambar. Sekarang Ibu akan menjelaskan penugasan untuk kalian. Ibu akan menyuruh kalian nanti berkelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Di sini ada lembar kerja. Kemudian di depan ini apa namanya? Emoji. Ibu minta kalian nanti bergantian mengambil emoji ya di sini. Melalui teknik penggalian ide lakasi, murid mengidentifikasi latar menggunakan bantuan kartu emosi. Setelah itu, murid mendeskripsikan dengan panduan lembar kerja siswa. Murid terlihat antusias dan gembira saat mengikuti pembelajaran. Hal ini menumbuhkan kebiasaan gemar belajar pada diri murid. Hal ini berbeda saat guru menggunakan metode ceramah. Secara bergantian, murid melakukan estafet lembar kerja pada rekan di belakang tempat duduknya. Hal itu dapat menjadi ide penulisan cerita pendek. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membacakan hasil. Ya, silakan. Emojinya lapar. Bisa dilihat kan kertasnya? Ya, lapar. Kemudian Emojinya lapar. Latarnya di rumah. ya. Karena belum makan dari pagi, perut keroncongan ingin memakan sesuatu. Iya, luar biasa. Nah, Ibu akan menjelaskan tugas kelompok berikutnya. Ibu akan meminta kalian menulis cerpen secara berkelompok. Bisa berdasarkan pengalaman kalian. Tadi ya, kalian sudah memilih emosi,
lain. Kalau pengalaman orang lain, Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk mewawancarai. Selain itu, guru juga membagikan gambar yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan hasil kerja kelompok murid. Gambarkan dulu tokohnya siapa, latarnya bagaimana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar. Ya, dapat. Boleh nggak kalian bertanya-tanya, Bu? Boleh. Ibu pernah tidak merasa bahagia? Tentu saja pernah. Kapan dan di mana Ibu? Pada tahap ini, murid menjalin kemitraan dengan guru yang ada di sekolah untuk menanyakan pengalaman yang mengesankan dengan teknik menggali ide Lakasi. Jadi, belajar tidak hanya di lingkungan kelas, tapi juga di luar kelas untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Murid berkolaborasi dan bersiap membagi peran untuk tahap membagikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya di sini sebagai Nur Maria Putri sebagai moderator. Kemudian, untuk meningkatkan dimensi profil lulusan pada aspek komunikasi, murid membagi peran dalam diskusi kelompok, sehingga murid bertanggung jawab atas pembagian peran masing-masing dalam kelompok. Selanjutnya yang ketiga komunikasi. Belajar saling mencintai. Ya, silakan moderator. Apakah alur yang ada di dalam cerpen kalian? Oke, akan dijawab oleh penyaji. Alur dalam cerita cerpen kami adalah alur maju. Mengumpulkan diskusi kami dari cerpen dengan struktur Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah maju. Selanjutnya, murid dibimbing oleh guru melakukan kegiatan simpulan dan refleksi terhadap hasil diskusi. Asal dari mana sih? dari Dari pengalaman hidup siapa? Dari hasil pembelajaran didapatkan kemampuan murid dalam menggali ide untuk menulis cerita pendek meningkat. Kalian buat hari ini. Berikutnya Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Lalu untuk pembelajaran berikutnya kalian ingin belajar yang seperti apa? Yang bersenang-senang. Kemudian Ibu berharap setelah hari ini kalian menulis cerpen, suatu saat ada di antara kelas kalian yang menjadi penulis cerpen. Ibu minta ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melakukan diskusi bersama wakil kepala sekolah dan rekan sejawat. Saya pun melakukan diseminasi bersama rekan sejawat. Peserta diseminasi antusias untuk menanyakan tentang konsep yang saya bawakan. Tentang praktik saya transformasi dalam pembelajaran mendalam. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak, ulun membuat metode yang ulun beri nama Takamimbar. Saya Irwan Ruzani, Kepala SMP Negeri 4 Amuntai. Saya ingin memberikan testimoni kepada Ibu Ana yang telah melakukan transformasi pembelajaran di kelasnya. Memang sudah seharusnya seorang guru itu secara kontinu dan konsekuen untuk selalu belajar untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amalia, murid SMP Negeri 4 Amuntai. Belajar menulis cerpen bersama Ibu Ana benar-benar pengalaman yang menyenangkan. Setiap pertemuan selalu seru. Contohnya, karena ada game edukatif, kerja kelompok dengan penugasan yang variatif, dan ice breaking yang membuat semangat. Berkat bimbingan Ibu Ana dan Ibu Hafifah sebagai tim, saya menjadi suka menulis dan akhirnya bisa lolos sampai 10 besar finalis FLS 3N tingkat nasional. Terima kasih Ibu Ana atas inspirasinya. Semoga sukses selalu.